يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan pembahasan kitab tauhid. Ya. Dan sekarang kita akan membahas bab at-tasammi bi qadhi qudat wa nahwihi. Bab yaitu bergelar dengan qadhi qudat. Hakimnya para hakim. Ya. Tasammi, makna tasammi adalah wad'us syahsi li nafsihi hadzal isma aw ridahu bihi min ghairihi. Tasammi yaitu seseorang menamai dirinya, menggelari dirinya dengan nama tersebut, atau dia ridho orang lain menggelari dirinya dengan gelar tersebut. Itu namanya tasammi. Ya. Jadi ketika seorang menggelari dirinya atau dia ridho orang lain menggelari dirinya dengan semisal nama qadhi qudat, hakimnya para hakim, nah ini sesuatu yang dilarang. Ya. Qadhi qudat, qadhi adalah bermakna hakim, wal qudat ay al-hukam, jamak dari hakim. Alif lam di sini lil umum, artinya mencakup seluruh hakim. Dia hakimnya para hakim. Ya. Dan yang semisal dengannya seperti Malikil Amlak, raja di raja, Sultanil Salatin, sultannya para sultan, dan lain sebagainya. Ini nama-nama yang dilarang. Di antara kesesuaian bab ini yaitu larangan untuk bergelar dengan qadhi qudat, Malikul Amlak, Sultanul Salatin, raja dan seterusnya. Keterkaitan dengan bab tauhid adalah ana man tasama bihadzal ismi qad ja'ala nafsahu syarikan ma'allahi fi ma la yastahiqu ilallah. Karena dia orang yang menggelari dirinya dengan nama tersebut, sungguh dia telah menjadikan dirinya sebagai syarikat, tandingan bagi Allah Ta'ala pada perkara yang menjadi tidak ada yang berhak dengan gelar tersebut kecuali Allah Ta'ala. Ya, dan itu masuk kepada kesyirikan. Ya. Bagaimana definisi syirik adalah taswiyatu ghairillah billah ma'allah atau billah min khosaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah Ta'ala pada perkara yang menjadi kekhususan Allah Ta'ala. Gak ada yang layak dengan gelar seperti itu, raja di raja, hakimnya para hakim, sultannya para sultan, kecuali Allah Ta'ala. Maka tatkala seseorang itu menggelari dirinya atau dia digelari dan dia ridho dengan gelar-gelar seperti itu, maka dia telah menjadikan dirinya syarikat bersama Allah Ta'ala pada perkara yang tidak ada yang berhak untuk semua itu kecuali Allah Ta'ala. Li'annahu la ahada yastahiqu an yakuna qadiyal qudat aw hakimul hukam aw malikal amlak ilallah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada seorang pun yang berhak untuk digelari qadhi qudat, hakimul ahkam, hakimul hukam atau malikul amlak kecuali Allah Ta'ala. Ya. Wallahu wal qadhi fawqa kulli qadin. Dialah sang hakim, karena Allah Ta'ala dialah sang hakim di atas seluruh hakim. Wa huwa alladhi lahul hukmu, dan dia miliknya seluruh hukum, seluruh keputusan. Yurja'u ilahil amru kulluhu, dan seluruh urusan itu kembali kepadanya. Ya, jadi kesesuaian antara bab ini dengan bab tauhid adalah ketika seseorang itu bergelar dengan gelar-gelar seperti ini dan dia ridho dengannya, maka
Sadar gak sadar dia menjadikan dirinya itu sebagai serikat bersama Allah Ta'ala. Ya. Kemudian bagaimana kalau ada pertanyaan, idza adhafnal qudrat wa hasarnaha bi ta'if muayyan atau baladin muayyan atau bi zamanin muayyan, mislu an yuqal qadi qudat fil fiqh atau qadi qudat al mamlakatil arabiyyati saudiyah atau qadi qudat misra aw syam wa ma asbah dzalik fa huwa yajuzu hadza. Fahal yajuzu hada, jika kita sandarkan ya qudot ini ya, hakim, atau kita batasi dengan kelompok tertentu, negeri tertentu, atau zaman tertentu, seperti kita katakan misalkan dia qadi qudotnya, hakimnya para hakim dalam masalah fikih, itu dibatasi, tidak umum ya, atau dia hakimnya para hakim di kerajaan Saudi Arabia, dibatasi oleh tempat tertentu, atau ya qadi qudot, hakimnya para hakim di Mesir atau di Syam, ya, yang disebut dengan itu. Apakah boleh ini? Maka jawabannya hadza jaiz, ini boleh. Li'annahu muqayyadun, karena ini dibatasi. Jadi dia raja di raja atau hakimnya para hakim di satu tempat, di satu di zaman, maka ini dibatasi, maka ini boleh meskipun hendaknya dihindari. Tapi ini boleh. Karena kalau tadi qadi qudot ya raja hakimnya para hakim secara umum mutlak, maka itu tidak ada yang pantas untuk itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lumun ana qada Allahi la yataqayyadu. Diketahui bahwasanya ketetapan Allah Ta'ala tidak ada yang membatasi, tidak ada batasannya. Fahina idin la yakunu fihi musyarakatun lillahi azza wa jalla. Maka kalau dibatasi seperti tadi, maka itu tidak terjadi perserikatan bersama Allah Ta'ala. Akan tapi ala annahu la yanbaghi aidan ayatasammal insan bidzalika au yusamma bihi in kana jaizan. Tapi meskipun demikian, ya tidak selayaknya seseorang itu untuk menggelari dirinya atau dia digelari dengan nama tersebut meskipun itu perkara yang boleh. Di anna nafsa qad tas'ubu saytaratu 'alaiha bima idza sya'ara al-insan bi annahu mausufun bi qadi qudat an-nahiyatil fulaniyah faqad ya'khudhuhu ijab bin nafsi wal ghurur hatta la yaqbal al-haqqa idza khalafa qawlahu. Ya, meskipun ini boleh ya, tapi ini hendaknya dihindari ya, karena jiwa itu sulit untuk mengontrol dirinya ya, ketika seseorang merasa bahwasanya dia disifati dengan sifat tersebut, hakimnya para hakim ya di wilayah tertentu ya. Dan terkadang dia terkena dengan ujub ya, dia bangga dengan dirinya sendiri dan dia tertipu sampai-sampai dia tidak mau menerima kebenaran jika kebenaran tersebut menyelisihi ucapannya. Ini berbahaya. Seandainya tadi dibatasi ya, dia hakimnya para hakim di wilayah tertentu, itu secara hukum boleh, tapi itu berbahaya untuk dirinya, khawatir dia terkena penyakit ujub, dan ujub itu diantara penyakit yang membahayakan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, hadis Tabrani, salasun muhlikatun, 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah suhun muto, kekikiran, kepelitan yang diikuti. Kemudian hawan muttaba, yaitu hawa nafsu yang diikuti ya, yang ditaati. Kemudian yang ketiga adalah ijabul mar'i binafsihi, takjubnya seorang terhadap dirinya, ujub. Ini berbahaya sekali dan akan pada gilirannya akan menyebabkan kesombongan. Akhirnya dia akan menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sebagaimana definisi sombong disebutkan Rasulullah SAW, al-kibru batarul haq wa qumtunas, ya, menolak kebenaran dan menghinakan manusia, merendahkan manusia. Maka kalau dia digelar di dalam gelar-gelar seperti itu, hakimnya para hakim, raja di raja, ini bisa menyebabkan seorang terkena ujub.
Ya, makanya ini dilarang. Ya. Maka ya untuk tidak melakukan itu lebih afdal. Semua banyak ya hadis-hadis dan perkataan para ulama ya. Dan itu termasuk gulu ya, gulu di dalam memuji atau memberi gelar ya itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, ketika berbicara kepada orang yang madih, yang memuji, kita disebutkan seorang di sisi Rasulullah SAW, kemudian ada orang yang memuji-mujinya, Rasul berkata, qata'ta unuqa sahibika, sungguh kau telah memenggal leher temanmu. Jadi pujian itu berbahaya ya, bahaya. Rasulullah SAW juga melarang kita untuk berlebihan dalam memuji ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam ya, fa innama ana Abdullah wa Rasuluh. Jangan kalian berlebihan dalam memuji diriku, sebagaimana Nasrani memuji berlebihan memuji Isa bin Maryam sampai kepada tingkat Tuhan. Maka disebutkan pertengahannya, aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Hambanya ya nggak punya rububiyah, apalagi punya uluhiyah, hanya hamba, tetapi dia ada Rasul. Maka kata-kata hambanya ini adalah bantahan untuk orang-orang Nasrani. Kalau dia bukan Tuhan, dia hamba. Dan dia Rasulnya ini bantahan untuk Yahudi, karena Yahudi itu menganggap Isa bin Maryam sebagai anak zina. Ini sikap pertengahan. Kita nggak boleh gulu, tidak boleh juga meremehkan. Karena ini perkara yang sebetulnya di cara setan untuk memalingkan kita dari melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Auza'i pernah mengatakan, "Ma min amrin amarallahu bihi illa aradahu syaitanu bi khaslaini. La yubali ayyuhuma asaba al-ghulu wa taksir." Jadi tidaklah ada satu perintah yang Allah perintahkan dengannya kecuali setan akan menghalanginya untuk bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Itu dengan dua sifat. Dan dia tidak peduli ya sifat yang mana yang sukses, yang dia susupkan ke dalam hati manusia, yaitu gulu wa taksir, berlebihan, atau taksir, yaitu menganggap remeh. Nah, kita harusnya pertengahan, menempatkan pada tempatnya. Maka memberi gelar seseorang itu dengan gelar-gelar seperti ini, hakimnya para hakim, raja di raja, ini termasuk gulu ya, ini termasuk gulu. Dan kita dianjurkan untuk tidak memuji seseorang apalagi di hadapannya, karena itu bisa membunuh ya. Dan kata Umar bin Khattab, al-madhu adzabhu, memuji itu menyembelih ya, hati-hati. Sebetulnya itu berbahaya, tapi sebetulnya nggak ada faedahnya. Apa pujian manusia, nggak ada faedahnya. Yang kita harapkan pujian Allah Subhanahu wa taala, itu mengkonsekuensikan keridhoannya, kecintaan, ampunannya, itu baru bermanfaat. Adapun pujian manusia bermanfaat, itu payu kono cireng-cireng acan paribasa nama ya. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalilnya, yaitu dalam Sahih, maksudnya Sahih Muslim, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahna asmin indallahi rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah. Qala Sufyan mislu syah wa fi riwayatin aghbatu rajulin 'ala Allahi yaumil qiyamah akhbasuhu, wa qawluhu akhna'u yakni awdhu ya.
Dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya nama yang paling hina ya di sisi Allah adalah seseorang yang dia bergelar dengan Malikal Amlak, raja di raja. Padahal tidak ada raja yang sesungguhnya kecuali Allah. Boro-boro jadi raja di raja. Raja yang sesungguhnya saja, yang hakiki nggak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawaban yang bagus sekali ya, yang telak. Berkata Sufyan, juga seperti Syahnusan. Syahnusan ini berasal dari bahasa Persia ya. Syahan itu jamak dari mananya dengan kudot ya, sama jamak. Syah itu jamak dari hakim, sama dengan kodi kudot ya, sama. Cuman dalam bahasa Persia itu dia mendahulukan mudhof ilaih daripada mudhof ya, istilahnya gitu ya. Jadi jamak dulu baru kemudian mufrad. Padahal maknanya sama ya. Itu maknanya adalah Malikul Amlak, bukan kodi kudot. Malikul Amlak, raja di raja ya. Kemudian ilmu riwayat juga, seseorang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala dan yang paling buruknya pada hari kiamat ya, orang yang punya gelar-gelar tadi. Dan makna akhna yaitu awdo, yang paling hina, yang paling rendah. Yang dimaksud di sini ya, inna akhna asmin, nama yang paling hina. Yang dimaksud adalah yang murad bilismi al musamma, nama yang paling hina. Tapi yang dimaksud itu bukan namanya, tapi yang paling hina itu orang yang dinamai dengan nama tersebut. Itulah orang yang paling hina ya. Maka seseorang yang paling, nama yang paling hina di sisi Allah Ta'ala, seseorang yang bergelar dengan Malikul Amlak, li'annahu ja'ala nafsahu fi martabatil ulya, karena dia menjadikan dirinya itu di level yang paling tinggi, raja di raja. Fal muluk a'la tabaqati bashar min haitsu sultah ya. Karena namanya para raja itu, dia itu level paling tinggi dari manusia ya, dari sisi kekuasaan. Faja'ala martabatahu fawqa martabatihim, maka dia menjadikan martabat dia di atas martabat seluruh raja, raja di raja ya. Hadza yakunu illa lillahi azza wajal, ini tidak boleh disematkan kecuali hanya untuk Allah azza wajal. Wa hadza walihada uqiba bi naqidi qasdihi, oleh karenanya orang tersebut, karena dia ingin mengangkat dirinya, menganggap dia agung, lebih tinggi dari para raja, maka hukumannya Allah berikan kebalikan dari apa yang dia maksud. Ingin menyombongkan diri, justru apa? Allah hinakan. Allah berikan kebalikan dari apa yang dia maksudkan. Fasoro awdo asmin indallah, maka jadilah dia nama yang paling hina di sisi Allah Ta'ala. Idh qasduhu an yata'abbama hatta 'alal muluk, karena maksud dia adalah untuk mengagungkan dirinya sampai-sampai di atas para raja. Fa'uhina, maka hukumannya dia dihinakan ya, maka dihinakan. Walihada kana ahabus min indallahi madala 'ala tadallul wal wudu, oleh karenanya maka nama yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah nama yang menunjukkan kepada penghinaan diri dan ketundukan kepada Allah Ta'ala, seperti Abdullah dan Abdurrahman. Jadi nama yang semakin dia menghinakan diri di hadapan Allah, semakin dia menunjukkan ketundukan di hadapan Allah Ta'ala, ini nama yang lebih Allah cintai. Makanya nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah, Abdurrahman, hamba Allah, hambanya Ar-Rahman. Fa'abghadus min indallahi madala 'alal jabaruti wa sultah wa ta'dim, dan nama yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah nama yang menunjukkan kepada kebesaran, kekuasaan, keagungan ya. Kita banyak gelar-gelar seperti itu ya, di Jawa masih banyak. Seperti apa? Bukan para raja itu biasanya Hamengkubuwono. Hamengkubuwono itu apa? Mangku alam, paku alam, Cokrobuwono
Gelar-gelar yang menunjukkan akan kesombongan, ya, ya. Nggak ada yang bisa melakukan kecuali Allah Ta'ala. Itu berlebih-lebihan ya di dalam gelar-gelar seperti tadi, ya. Kemudian malikal amlak, kemudian Rasulullah menyebutkan la malika ilallah, padahal ya, tidak ada raja yang hakiki yang sesungguhnya kecuali Allah. Allah yang berikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki, ya. La malika alal haqiqah al mulkal mutlak ilallahu ta'ala. Tidak ada ya, penguasa yang hakiki yang menguasai kerajaan secara mutlak kecuali Allah Ta'ala, ya. Itu la malika ilallah, dan tidak ada raja yang sesungguhnya kecuali Allah Ta'ala. Oleh karenanya surat Al-Fatihah itu datang dalam dua qiraah, Malik Yaumiddin tanpa alif, ada juga Malik Yaumiddin, ya. Kalau Malik Yaumiddin tanpa alif artinya ya, rajanya hari pembalasan. Tapi kalau Malik Yaumiddin artinya pemilik, penguasa hari pembalasan, ya. Ini likai yajma'u bainal mulki wa tamami sultan, agar supaya menggabungkan antara kekuasaan, ya, kepemilikan, wa tamami sultan, dan kekuasaan yang sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala malikun, dia raja dan juga pemiliknya, penguasanya, ya. Maka ini jawaban yang sangat tepat dari Rasulullah SAW, ya. Maka nama yang paling hina di sisi Allah nanti pada hari kiamat adalah seseorang yang bergelar Malikal Amlak, raja di raja, padahal tidak ada raja yang sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang bagus. Boro-boro jadi Malikal Amlak, raja yang sesungguhnya saja itu sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Sufyan di sini, maksud Sufyan di sini Sufyan Ibnu Uyainah, semisal Sahansah ini dari bahasa Persia. Sahan artinya jamak, ya, bimana amlak. Syah mufrad maknanya adalah malik. Takdirnya amlakul malik, yaitu maknanya malikul amlak, ya, sama raja di raja. Lakin fil lughatil farisiyah, dalam bahasa Persia, yuqaddimul mudhaf ilaihi alal mudhaf, didahulukan mudhaf ilaihi atas mudhaf, ya. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, aghyadu rajulin 'ala Allah yaumil qiyamah wa ahbasuhu. Jadi laki-laki yang paling dibenci dan yang paling buruk atas Allah Ta'ala pada hari kiamat yaitu laki-laki yang bergelar Malikal Amlak. Ya, kata-kata aghyab yang paling dibenci yang menunjukkan bahwa kebencian Allah Ta'ala itu bertingkat-tingkat. Dan juga ini merupakan celaan, hobis, ya, yang paling buruk. Maka fa'ina tasamma bihi minal kabair. Ini menunjukkan bahwa bergelar dengan gelar-gelar seperti ini termasuk dosa besar, ya, dicela. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah an-nahyu an tasammi bi malikil amlak, larangan untuk bergelar dengan malikil amlak atau yang semisal dengannya, ya, yang menunjukkan sesuatu yang itu nggak ada yang berhak untuk nama tersebut kecuali Allah Ta'ala. Masalah yang kedua, ana fi maknahu mislu kama qala subhanah, dan justru larangan tersebut juga berlaku pada yang semisal dengannya, seperti apa yang dikatakan Sufyan tadi, Sahansah, ya, Qodiqudot, Malikul Amlak, Sultanus Salatin, dan seterusnya. Yang ketiga, al-fatanu tafattunu li taghlid fi hadzal nahwi ma'a qat'i bi anna al-qalba lam yaqsid ma'naha. Jadi betul-betul waspada atas larangan ini, ya, bergelar dengan gelar-gelar tersebut, ya, meskipun, ya, dipastikan bahwa hati itu tidak memaksudkan maknanya,
tetap ini terlarang. Meskipun saya tidak maksudkan itu, tetap ini lafaz yang dilarang. Lafaznya dilarang. Nggak boleh. Ini termasuk meskipun syirik asgor, ini namanya syirik khafi, ya. Tersembunyi. Banyak orang mengucapkan tapi dia nggak sadar konsekuensinya itu adalah kesyirikan. Ya. Dan dia memang nggak layak ada yang seperti itu, digelari seperti itu. Kalau kita menyebutkan seseorang dengan gelar seperti itu yang berlebihan, maka kita terjatuh kepada dua perkara. Baina takdzib wa wuqu'i fil labdil al-manhi anhu. Itu dusta, ya. Raja diraja, nggak ada dia. Boro-boro raja yang sesungguhnya itu hanya Allah Ta'ala. Maka kita mengatakan ucapan yang dusta. Yang kedua itu terjatuh pada lafaz, ya, yang dilarang. Yang keempat, atafattun ala hada li ajillahi subhanahu wa ta'ala. Yang juga diperhatikan bahwa ini itu, ya, dilarang nama-nama seperti itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini juga. Yang pertama, isbatu sifatil ghaid lillahi azza wajalla, penetapan sifat marah bagi Allah Ta'ala. Wa annahu yatafaddalu liqauli aghyadu wa huwa ismu tabdil. Ini menunjukkan bahwa kemurkaan Allah itu bertingkat-tingkat. Ya, diambil dari sabda Rasulullah SAW, aghyad, laki-laki yang paling dibenci. Dan ini isim tabdil, ya, menunjukkan kemarahan Allah itu bertingkat-tingkat. Nah, orang yang paling dibencinya yang ini, yang digelari dengan qadi qudot, malikal amlak, dan seterusnya. Pelajaran yang kedua, hikmatul Rasulullah SAW fi ta'lim. Bagaimana hikmahnya Rasulullah SAW di dalam mendidik, ya. Li'anahu lamma bayyana ala hada akhna usmin wa aghyaduhu asyara ilal illah. Karena tatkala Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ini adalah nama yang paling dibenci, yang paling hinanya, Rasulullah SAW menyebutkan kepada alasannya. Itu alasannya la malika ilallah, karena tidak ada raja yang sesungguhnya, tidak ada penguasa yang sesungguhnya kecuali Allah. Wa hadza min ahsani ta'lim wa ta'bir. Ini adalah sebaik-baik pengajaran dan pengungkapan. Oleh hada yang bagi likulli insani yu'allimun nasa an yakrinal ahkama bima tatma'innu ilaihi nufus bil adillati syar'iyyatin aw ilalin mar'iyatin, ya. Oleh karenanya seyogyanya untuk setiap manusia untuk mengajarkan manusia yang lain untuk mengaitkan hukum-hukum, ya, dengan apa yang membuat jiwa itu menjadi tentram berupa dalil-dalil syar'i atau alasan-alasan mar'iyah, yang di mar'iyah itu yang terpelihara, ya, yang terpelihara oleh syariat, artinya tidak bertentangan dengan syariat, ya. Makanya dalam Ibnu Qayyim menyebutkan al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi madzaka wa taqlidu yastawiyani. Ilmu itu adalah mengenal petunjuk berdasarkan dalilnya, dan tidaklah sama antara ilmu dengan taklid. Taklid itu dia nggak tahu apa dalilnya, dia cuma ikut-ikutan. Maka penting untuk kemudian kita menyebutkan sebuah hukum, kemudian kita sebutkan dalilnya. Ini dalilnya. Ya, kenapa hukum tersebut menjadi begini? Karena ini dalilnya. Ya. Itu akan membuat hati menjadi tentram. Jadi sehingga orang itu dia mengetahui hukum itu dengan alasannya, baik dengan dalil syar'i maupun dalil mabori. Ya. Maka ilmu an tarbitul ahkama bi adillatiha al asariyah awin nadariyah. Maka ilmu, ya, dia itu hendaknya, ya, terikat dengan hukum-hukum, ya. Ilmu itu, ya, mengikat hukum-hukum dengan dalil-dalilnya, baik dalil asyariyah maupun dalil nadariyah. Fal asyariyah tu makana min kitabin aw sunnatin. Adapun
Dalil-dalil ashariyah yaitu dalil-dalil dari kitab dan sunnah, atau ijma dari ijma. Wal nadariyah yaitu akliyah, dari nadariyah itu dalil akliyah. Ay ilalul mar'iyah allati ya'tabiru hasyar'u, yaitu dalil-dalil yang dalil akal yang mar'iyah, yang apa terbimbing ya oleh wahyu, yang itu dianggap oleh syar'i. Jadi kalau menyebutkan satu hukum, ini hukumnya begini, kenapa? Sebutkan dalilnya, baik dalil syar'i maupun dalil nadori, agar orang itu menjadi tentram, tahu, sehingga dia tidak taklid, tidak taklid. Allah Ta'ala bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan bergelar ya, menggelari diri sendiri atau digelari orang-orang lain dan dia ridho dengan gelar-gelar yang itu tidak ada berhak dengan gelar tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dilarang karena mengandung kesyirikan. Ya, sebelum tutup barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, ada pertanyaan? Kayaknya jelas ya. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.